coding lagi. Perkenalkan, nama saya Anak Agung Arya Satria Suara, NIM 190512040450. Pada praktikum kali ini, saya ingin menjelaskan tentang DHCP server. Jadi tujuan pembelajarannya adalah memahami fungsi DHCP server dan klien. Yang kedua adalah mensimulasikan DHCP server dengan klien dengan Cisco Packet Tracer. Jadi dasar teorinya adalah pengertian dari DHCP server, yaitu Dynamic Configuration Protocol, yang artinya adalah layanan yang secara otomatis memberikan nomor IP kepada komputer yang memintanya. Komputer yang memberikan nomor IP disebut sebagai DHCP server, sedangkan komputer yang meminta nomor IP disebut DHCP client. Kemudian cara kerja DHCP server. Jadi DHCP server itu menggunakan 4 tahapan proses, ya, untuk memberikan konfigurasi nomor IP. Jadi dilihat pada nomor 1 ini DHCP discover, klien meminta nomor IP ke server. Kemudian kedua adalah DHCP offer. DHCP server bisa habis itu yang ketiga adalah DHCP request, klien memilih penawaran IP. Keempat adalah DHCP acknowledge. Jadi DHCP server yang menang memberikan jawaban atas pesan tersebut berupa konfigurasi nomor IP. Kelebihan dari DHCP server. Ya, jadi kelebihan dari DHCP server itu memudahkan dalam transfer data kepada PC klien atau PC server. Yang kedua adalah DHCP menyediakan alamat-alamat IP secara dinamik dan konfigurasi lain. DHCP ini didesain untuk melayani network yang besar dan konfigurasi TCP atau IP yang kompleks. Kemudian ketiga, DHCP memungkinkan suatu klien menggunakan alamat IP yang reusable. Artinya IP tersebut bisa dipakai oleh klien yang lain jika klien tersebut tidak sedang menggunakannya. Jadi bisa dikasih-kasih. DHCP memungkinkan suatu klien menggunakan satu alamat IP untuk jangka waktu tertentu dari server. Kemudian DHCP memberikan satu alamat IP dan parameter konfigurasi lainnya kepada klien. Terus kemudian adalah kekurangan DHCP server. Kekurangan sendiri itu adalah semua pemberian IP bergantung pada server. Maka dari hal itu, jika server mati, maka semua komputer akan disconnect dan saling tidak terhubung. Metode dalam konfigurasi DHCP. Jadi pertama adalah konfigurasi dengan range secara random otomatis IP. Pemberian IP address kepada klien secara random dan dapat berubah-ubah namun masih dalam range IP address yang ditentukan. Kemudian kedua adalah konfigurasi dengan fix alamat IP address. Pemberian IP address yang sifatnya tetap value pada klien yang memerlukan data MAC address. Sekarang kita masuk ke dalam percobaan. Dalam percobaan ini kita lihat adalah skenario 1. Skenario 1 dalam percobaan ini kita akan mensimulasikan DHCP server dan DCHCP client di atas jaringan wireless bridge yang telah kita praktikumkan sebelumnya. Jadi sebelum ini ada satu lagi yang bertindak sebagai DHCP server adalah PC, sedangkan yang bertindak sebagai client adalah laptop atau smartphone. Jadi langkah percobaannya itu kita masuk, buatlah skema jaringan seperti gambar di atas sesuai dengan gambar yang waktu itu kita sudah buat. Kemudian setting IP server secara statik dengan konfigurasi seperti berikut. Dengan IP address sebagai berikut, yaitu 192.168.1.253/25. Ini artinya /25. Habis itu aktifkan DHCP server dengan konfigurasi seperti gambar berikut. Nah, pada gambar ibu ini. Jadi kita masuk ke service, lalu kita masuk ke DHCP, kita setting sebagai berikut, yaitu start IP address 192.168.1.151 dengan subnet mask 255.255.255.128. 125 maksud saya. Salah itu, yaitu 1225 atau 128. Baca ini.
Ya udah 128. Aktifkan laptop dengan menggunakan DHCP client dan pastikan sudah mendapat IP dari DHCP server. Seperti berikut. Kemudian aktifkan pula smartphone dengan menggunakan DHCP client dan pastikan sudah mendapatkan IP dari DHCP server. Nah, kita melakukan prakteknya seperti berikut. Sekarang kita lanjut ke prakteknya. Nah, di sini saya sudah taruh semua seperti ini di dalam praktekannya sesuai dengan modul yang tadi. Kita punya 2 akses point, 1 laptop, 1 smartphone, 1 server, dan 1 switch. Sekarang kita masuk ke servernya. Nah, di server ini kita setting IP address-nya yaitu 192.168.1.253. Dan subnet masknya yang tadi 255.255.128. Sekarang kita masuk ke service DHCP-nya bagian server. Nah, di sini kita nyalakan dulu service-nya itu jadi on. Kita selalu jadi on, jangan lupakan. Nah, setelah itu start IP address. Start IP address-nya default gateway 192.168.1.254 DNS server 333.331. IP address-nya itu 192.168.1. Tunggu sebentar. Ini kayaknya salah. 151. Nah, subnet masknya itu sama ya, 255.255.128. Untuk belakangnya ya 128 udah. Kita lihat di sini 128. Maksimum number 50. Nah, kemudian save. Sekarang kita masuk ke laptop. Nah, di sini kita masukkan ke DHCP. Jadi di sini tuh langsung DHCP request successful, yang artinya dia langsung udah kesambung sama server PT. Nah, kemudian adalah smartphone PT. Nah, di sini smartphone ini kita masukin juga ke DHCP. Requesting HT sudah successful. Nah, semua pemraktekannya cuma segini. Yang artinya mereka tuh udah langsung kesambung tanpa harus kita lakuin simulation yang surat-surat itu. Jadi sekian dari presentasi saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih telah menonton presentasi saya.